Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore Amrina, bagaimana situasi di sana saat ini? Iya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung di titik area sebelah kiri depan halaman gedung DPR MPR, yang mana titik ini adalah titik didirikannya adanya posko yang didirikan oleh sejumlah perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan mengikuti demo pada esok hari tanggal 27 Agustus 2026. Dan kalau kami pantau memang pada sore hari ini cukup ramai situasi di area sekitar posko, yang mana kalau dari visual yang mungkin Diandra dan juga pemirsa lihat saat ini yang ditampilkan oleh juru kamera kami Yudi Richard, posko ini sekarang di dalamnya memang masih terdapat sejumlah perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sedari tadi berjaga di area posko begitu ya, dan juga sempat beberapa kali melakukan dialog dan juga diskusi dengan masyarakat ataupun juga warga, baik itu warga di area Jakarta ataupun juga luar Jakarta. Dan juga kalau kita lihat sekarang memang situasi di area posko sendiri ini pun juga banyak sekali warga yang mampir ataupun juga memberikan dukungan, terutama dari driver-driver ojol yang mana mereka pun juga parkir di area depan halaman gedung DPR MPR RI. Nah, yang cukup diperhatikan, perlu diperhatikan saat ini, Diandra dan juga pemirsa, ini adalah bahwa karena di area depan gedung DPR MPR RI ini banyak sekali motor-motor yang terparkir, sehingga aparat pun juga sekarang sudah berjaga di area pinggir jalan untuk mengatur adanya arus lalu lintas, yang mana kalau sekarang memang di area Jalan Gatot Subroto, tepat di sebelah ataupun juga di depan halaman gedung DPR MPR RI, ini memang tidak ditutup total ataupun juga tidak dilakukan adanya rekayasa lalu lintas, dan lalu lintas masih berjalan normal. Namun dikarenakan banyaknya masyarakat dan juga warga sekitar, lalu juga driver-driver ojol yang memadati area depan halaman gedung DPR MPR, sehingga untuk lalu lintas ini memang cukup padat, dan kendaraan sendiri memang harus melakukan perjalanan dengan kecepatan yang cukup dikurangi ataupun juga pelan, sehingga kalau kami pantau memang sekarang di area pinggir-pinggir jalan ini ada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, baik itu pengamanan lalu lintas ataupun juga mengamankan area gedung depan halaman gedung DPR MPR. Dan seperti inilah situasinya kalau kita lihat Diandra dan juga pemirsa, bahwa di area halaman gedung DPR MPR dipadati oleh baik itu sebagian warga dari Pati yang telah tiba di area Jakarta, ataupun juga masyarakat di sekitar Jakarta, masyarakat umum, driver-driver ojol, yang mana mereka berhenti sejenak di area halaman gedung DPR MPR untuk memberikan dukungan. Kalau kami dengar tadi mereka memberikan dukungan terhadap perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan melaksanakan demo pada esok hari 27 Agustus 2026, Diandra. Dan tadi kami mendengarkan dan juga mendapatkan informasi bahwa untuk demo esok hari ini rencananya akan diikuti oleh kurang lebih 500 orang. Secara total ada 14 bus yang akan berangkat dari Pati dan juga menuju ke area Jakarta esok hari untuk menjalankan demo. Sementara demikian dari area gedung DPR MPR, sementara kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari depan gedung DPR MPR Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan. Bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa diadang polisi. Salah dilewat, salah dilewat, Kericuhan sempat terjadi saat bus yang dibawa AMPB hendak memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak kepolisian mengadang dan tidak memperbolehkan bus yang dipergunakan untuk mengangkut peserta aksi memasuki area alun-alun. Akhirnya tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI sekitar 250 orang dengan menggunakan 5 armada bus.
Polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati besok di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi, kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segerakan, iya pasti. Jelang unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Jakarta Kamis 27 Agustus mendapatkan sejumlah kendala. Mulai dari dugaan intimidasi, pelemparan bus dengan batu, hingga rekening donasi yang tiba-tiba terblokir. Jelang unjuk rasa warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Kamis 27 Agustus di Jakarta, massa mendapatkan sejumlah kendala. Saat perjalanan menuju Jakarta, bus yang ditumpangi diduga mendapatkan intimidasi, dilempar batu hingga kaca pecah saat melintasi tol Karawang. Tak hanya itu, rekening Bank Mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang berisi uang 80,9 juta rupiah tiba-tiba terblokir. Botok menyebut dana tersebut berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk operasional aksi. Selain rekening bank, Botok mengaku akun TikTok dan WhatsApp miliknya juga turut terblokir. Ia mempertanyakan pemblokiran karena menilai tindakan tersebut berlebihan. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, TikTok saya hilang. Saat live langsung hilang. Hilang. Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya. Enggak sih. Oh, enggak. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam, rekening saya diblokir. Terus pagi, WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya, tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening Mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pihak bank menyebut pembekuan rekening atas permintaan aparat penegak hukum. Pembekuan rekening menuai kritik dan kecaman publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polisi menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Setelah tiba di depan gedung DPR, Supriyono alias Botok juga sempat terlihat hendak dibawa sebuah mobil. Namun massa protes mengepung mobil dan meminta Botok dilepaskan karena tidak ada kejelasan kemana Botok hendak dibawa. Hingga akhirnya Botok dilepaskan. Dalam unjuk rasa Kamis 27 Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan fokus membawa 2 tuntutan. Segera sahkan RUU perampasan aset dan terapkan hukuman mati bagi koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial.
Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Mori.